Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia, dan kali ini saya akan membahas saham-saham komoditas seperti nikel, seperti tembaga, emas ya. Nah, pada hari ini tanggal 8 banyak saham komoditas yang hampir ARB dan ARB ya. Contohnya Inco. Inco ini turun 13,89% ya. Lalu MBMA 11 turunnya ya. Lalu komoditas tuh emas ya, emas BRMS. BRMS turun 10%. Pokoknya dalam-dalam banget ya, di bawah 10% semua. Apa yang terjadi ini? Yang terjadi itu adalah Menteri ESDM Indonesia mengumumkan untuk melakukan skema bagi hasil komoditas tambang seperti migas ya, atau production sharing contract. Dan ini sangat buruk banget ya, karena resikonya sangat besar. Resiko dari skema pembagian hasil ini adalah emiten menyediakan dana dan teknologi untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ya, serta menanggung resiko jika terjadi kegagalan. Jadi misalnya nyari tambang A nih, ternyata nggak ada mineralnya gitu, maka emiten yang menanggung 100% kerugian dari pencarian tersebut. Jadi kerugiannya nggak akan diganti oleh negara. Sebaliknya, kalau berhasil menemukan mineral di dalamnya, maka emiten akan mendapatkan biaya kembali operasi yang telah dikeluarkan ya, atau disebut cost recovery, sesuai diatur dalam PSC ya, atau production sharing contract. Jadi kebijakan ini merugikan emiten. Dan kalau harga komoditas turun, ya laba bisa minus juga. Tapi ini belum fix ya, ini masih wacana. Semoga saja tetap menjadi wacana ya, enggak di fix. Kalau di fix, maka buruk banget ini untuk saham pertambangan ya. Karena laba dikeruk, kalau gagal dapat mineral ya rugi tanggung sendiri gitu. Jadi rugi banget untuk emiten-emitennya. Makanya investor-investor dari emas, nikel, tembaga, timah langsung ngehaki sahamnya. Tapi ini ada yang menarik nih. Menariknya adalah likuiditas yang tipis. Mereka jual tapi jualnya kecil banget. Kita lihat di sini nih. Dan ini yang jual kan di BRMS foreign. Kebanyakan foreign ya. Paling gedenya foreign. Tapi foreignnya hanya menjual sekitar 30-40 billion ya. Cuma menjual 40 billion. Padahal harganya turun 10%. Kalau harga turun 10% ya minimal outflow-nya 50 billionan lah. Tapi ini cuma 40-an, kecil. Lalu kita ke Inco. Nah, Inco juga turun 13%. Tapi kalau kita lihat Inco ini dikit banget ya. Inco outflow-nya dikit banget. Untuk foreignnya hanya sekitar di bawah 20 billion ya, di bawah 20 billion rupiah atau 20 miliar rupiah. Di bawah 20 miliar. Ini dikit banget ini. Lalu kita di domestik. Di domestik nih paling besar. Jadi yang paling panik dengan kebijakan ini bukan asing tapi lokal ya. Lokalnya ini lokal korporat juga, lokal MF, lokal mutual fund, reksadana ya. Mereka menjual besar banget nih. Hampir berapa ya kalau dihitung, ada 80-an ya, 80 miliar rupiah. Jadi yang panik sell di Inco retail, bukan retail, lokal ya. Di MBMA kita cek. MBMA yang panik ini siapa? Kita lihat dulu di foreign. Oh, yang panik sama juga. Yang panik di MBMA adalah lokal. Sedangkan asingnya ini berburu saham MBMA. Mereka berburu banget. Dan retail, bukan retail, lokal ya. Lokalnya tuh panik, langsung jualan dan harganya langsung minus 11%. Dan jualan tipis banget ya. Jualannya cuma 15. Ini hitung 25 ya. 25 sekitar 30 ya, sekitar 30 billion, 30 miliar rupiah outflow-nya. Dan ini outflow yang kecil untuk penurunan yang besar. Kita cek emas.
emas ini hanya turun 6% ya. Dan kalau kita lihat ini yang jualnya siapa sih? Ini asing cuma jualan sekitar 5 ya, 5 miliar. Lokal jualannya ini hampir 8 ya, hampir 8 miliar. Berarti yang panik, ini MTEK ya salah. Emas, sorry guys. MTEK ini. Emas turun 12% besar ya. Kalau kita lihat di sini yang jual, ini asing jual cuma 50 ya, cuma 50 billion, ini besar, lumayan besar. Dan lokal juga sama 50. Jadi 50-50 ya antara antara asing sama lokal di saham emas. Dan bagaimana untuk hari Senin? Nah, untuk hari Senin ya, semoga di weekend, di Sabtu Minggu ada kejelasan dari Pak Presiden, dan semoga saja Pak Presiden menolak usulan ini ya. Karena jika diterima, mungkin hari Senin saham-saham komoditas, bukan saham-saham komoditas, lebih tepatnya saham-saham tambang emas, nikel, lalu tembaga, timah akan terdampak. Kalau untuk batu bara, sepertinya enggak. Batu bara sawit ya. Yang paling aman itu saham sawit. Saham sawit enggak disenggol, enggak ditambah royalti, enggak dikenain pajak tambahan, enggak ya. Sawit paling aman. Dan yang enggak aman ini saham pertambangan ya. Pertambangan seperti emas, tembaga, nikel, dan sebagainya. Nah, jika misalnya kita memikirkan dulu yang terbaik ya. Misalnya wacana ini dibatalkan. Jika wacana ini dibatalkan, ini yang jual-jualan ini akan kembali buy ya. Akan kembali membeli saham emas. Dan jika saham emasnya dibeli kembali, di buyback ya, maka kenaikannya juga akan sama seperti penurunan ya. Kan sekarang minus 12%. Kalau misalnya di weekend ada kejelasan, nggak jadi misalnya, maka saham emas bisa kembali ke angka ini ya, ke angka kemarin, yaitu naik 12%. Itu lumayan besar ya. Lalu kita ke Inco. Nah, Inco kan harga nikel lagi naik-naiknya nih, lagi tinggi-tingginya banget. Dan ininya juga gede ya. Untuk Inco labanya besar, kalau nggak salah, iya besar. Hampir 100%. Nggak mungkin dong emiten yang profitnya gede, komoditasnya naik, nyungsep terus ya. Apalagi jika kebijakan PSC ini atau Production Sharing Contract dibatalkan ya. Maka saham Inco bisa kembali ke atas kalau dibatalkan. Kalau disetujui ya bisa ke MA Pink ini kalau disetujui ya. Dan kalau dibatalkan bisa kembali naik ke atas. Bisa kencang naiknya ya. Bisa menjadi sebuah peluang untuk dibeli ya. Misalnya nih pada hari Minggu Pak Prabowo mengumumkan bahwa PSC ini tidak jadi. Nah, pada hari Senin misalnya Inco gap up 5%. Kalian bisa langsung beli ya. Langsung beli saham Inco. Karena saham Inco bisa naik ke sini. Naik ke 6325. Ke harga kemarin ya. Ke harga sebelum ada berita keluar. Dan bakal naik ke 17%. Ini kalau nggak jadi ya. Skenario kalau nggak jadi. Lalu kita lanjut ke saham sudah Inco itu apa lagi ya? MBMA ya, MBMA. Nah, MBMA. Kalau skenario terbaiknya MBMA bisa kembali naik ya. Misalnya nih, Senin gap up. Gap up anggap 5% lah. Kalian bisa beli dan berpotensi naik ke 13%. Dan gimana kalau skenario terburuknya, misalnya nggak ada kejelasan, lalu atau disetujui ya, terburuk aja disetujui. Kalau disetujui bisa nyungsep lagi ke sini, bisa turun lagi dikarenakan kepanikan ya, orang-orang akan panik seperti itu. Dan kalau nggak ada kejelasan ya bakal sideways. Tapi sepertinya lokal-lokal dalam negeri akan menjual ya. Kalau nggak ada kejelasan, investor dalam negeri akan menjual. Kenapa? Karena saya melihat di media sosial seperti Twitter, Instagram, Telegram, banyak sekali influencer yang bilang bahwa IHSG akan jebol. IHSG katanya akan jebol untuk tutup gap ya. Tutup gap
tutup gap di sini ya. Nah, di sini ada gap kan. Pada 2025 ada gap, katanya akan menutup gap di sini dan ke angka 6.000. Dan ini akan mempengaruhi psikologi dari lokal-lokal kita ya, terutama retail. Kalau nggak ada kejelasan pada hari Senin, maka saham-saham pertambangan bisa turun ya. Tapi untuk IHSG belum tentu. Karena IHSG ditopang oleh saham bank, saham green energy ya, seperti Brand, lalu saham plastik, saham petrokimia. Untuk saham-saham pertambangan ada di bawah lah. Dan saham-saham big cap yang big bank, green energy, petrokimia, mereka bisa menggendong indeks untuk naik ke atas ya. Dan indeks ini belum menyentuh support ya. Bukan belum, tapi tidak menyentuh support pada tanggal 8 ya. Ada beberapa ini ya, beberapa celah atau gap. Saya hitung dulu bentar, berapa persen ini. Misalnya opening ke bawah paling mentok di 6, 9, 10 ya. Habis 6, 9, 10, kemungkinan saham-saham gajah yang bukan saham pertambangan akan mengerek IHSG kembali ke atas ya. Dan semoga saja pada hari Senin ada kejelasan untuk ditolak ya. Kalau diterima ya IHSG juga bisa jebol. Kalau kebijakan ini diterima oleh Pak Presiden bisa jebol, dan kalau ditolak bisa naik. Dan kalau tidak ada kejelasan maka akan sideways ya. Seperti itu. Ini bukan ajakan jual dan beli. Ini hanya sharing insight ya. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ya, agar saya semakin semangat untuk membuat video-video tentang analisa ya. Terima kasih telah menonton.